Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan sedikit terkait natrium. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, ada definisi dan sejarah natrium. Lalu, yang kedua ada keberadaan dan proses pembentukan natrium. Ketiga, ada karakteristik senyawa natrium terpopuler dan dampak manfaat natrium. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Teman-teman, sudah mengenalkah apa itu natrium? Natrium, atau yang sering kita kenal dengan sodium, adalah kedua unsur yang sama dengan simbol Na dan nomor atom 11. Natrium merupakan sebuah logam lunak, putih, perakan, dan sangat bersifat reaktif. Definisi lain terkait natrium. Natrium adalah salah satu unsur alkali utama yang ditemukan di perairan dan merupakan kation penting yang memengaruhi kesetimbangan keseluruhan kation di perairan. Natrium elemental sangat bersifat reaktif, sehingga bila berada di dalam air akan terdapat sebagai suatu senyawa. Hampir semua senyawa natrium mudah larut dalam air dan bersifat sangat reaktif. Berikut merupakan natrium pada tabel periodik kimia. Natrium adalah logam alkali yang berada pada golongan 1 pada tabel periodik karena memiliki satu elektron di kulit luarnya yang mudah disumbangkan dan dapat menciptakan atom bermuatan positif. Tahukah kamu, natrium adalah unsur ke-6 yang paling melimpah dalam kerak bumi dan terdapat di banyak mineral seperti feldspar, halid, dan sodalit. Sejarah natrium. Natrium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1806. Ia menemukan bahwa ikatan kimia adalah listrik alam. Ia menggunakan listrik untuk memecah zat atau senyawa menjadi unsur-unsur dengan elektrolisis. Lalu, pada tahun 1807, di Royal Station London, beberapa hari setelah mengisolasi atau membuat natrium untuk pertama kalinya dengan elektrolisis natrium hidroksida kering. Elektrolisis ini dilakukan dengan menggunakan sumber listrik, hasil dari gabungan 3 baterai besar yang ia buat sendiri. Davy mencatat bahwa logam yang terbentuk pada kawat elektroda yang ia tempatkan pada larutan natrium hidroksida berwujud cairan, tetapi menjadi solid setelah mengalami pendinginan dan logam tersebut terlihat seperti kilau perak. Di Eropa, abad pertengahan, senyawa natrium dengan nama latin sodanum digunakan sebagai obat sakit kepala. Senyawa ini telah lama menjadi komoditas penting. Nama soda diperkirakan berasal dari bahasa Arab sudah, yang berarti sakit kepala, karena sifat natrium karbonat atau soda yang dapat mengurangi sakit kepala sudah dikenal sejak dahulu. Keberadaan natrium. Selama miliaran tahun, natrium tersapu dari bebatuan dan tanah, berakhir di lautan di mana ia mungkin bertahan selama sekitar 50-106 tahun. Sekitar 60% natrium digunakan dalam industri kimia.
di mana ia diubah menjadi gas klor, natrium hidroksida atau natrium karbonat, dan sekitar 20% natrium digunakan dalam industri makanan sebagai pengawet atau zat penyedap. Sisanya diaplikasikan, misalnya sebagai air garam di musim dingin. Dalam bentuk larut, natrium selalu muncul sebagai ion Na+. Proses pembentukan natrium. Pembentukan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl, air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan dan dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, NaCl dicampur dengan 1 bagian untuk menurunkan suhu lebur hingga 5000 derajat. Pembahasan ketiga, karakteristik natrium. Berikut ini adalah tabel karakteristik natrium. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang karakteristik natrium. Karakteristik natrium pada tabel periodik. Yang pertama, nomor atom dan dilambangkan dengan huruf Z, yaitu 11. Nomor atom juga sama dengan jumlah proton pada natrium. Golongan. Natrium termasuk golongan pertama. Yang ketiga, periode. Natrium termasuk periode ketiga. Yang keempat, natrium termasuk kategori unsur logam alkali. Yang kelima, massa atom relatif atau dilambangkan dengan AR sebesar 22,98 U. Karakteristik sifat fisika. Natrium adalah fase padat. Natrium memiliki titik didih sebesar 883 derajat Celcius. Natrium memiliki titik lebur sebesar 97,72 derajat Celcius. Selanjutnya, kalor peleburan sebesar 2,60 kJ per mol. Kapasitas kalor penguapan 97,42 kJ per mol. Kapasitas kalor molar natrium 28,23 Joule. Selanjutnya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi plus 1, min 1 dan natrium adalah termasuk oksidasi basa kuat. Struktur kristal. Struktur natrium yaitu kubus berpusat badan. Seperti pada gambar kubus di kiri berikut. Lalu kecepatan suara natrium sebesar 3200 meter per sekon. Selanjutnya konduktivitas termal 142 watt. Dan arah magnet natrium yaitu paramagnetik. Natrium adalah bentuk murni yang sangat reaktif. Natrium adalah logam yang sangat lembut yang dapat dengan mudah dipotong dengan pisau. Natrium berwarna putih keperakan dan jika terbakar mengeluarkan api berwarna kuning. Natrium akan mengapung di atas air, tetapi juga akan bereaksi ketika bersentuhan dengan air. Ketika natrium bereaksi dengan air, menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Natrium adalah logam yang lunak dan sangat lembut dan mudah dipotong dengan pisau. Warna natrium adalah kristal putih keperakan. Natrium bersifat reaktif dan mudah terbakar jika dekat dengan sumber api dan menghasilkan api berwarna kuning. Dampak dan manfaat natrium. Berikut manfaat natrium klorida atau NaCl atau garam dalam kepentingan komersial sangat besar. Yang pertama ada minuman kesehatan, garam mandi, garam konsumsi, oralit, cairan infus, sabun dan sampo, cairan dialisat,
kaca, kertas, dan tekstil. Natrium pada minuman kesehatan yaitu terutama dirancang sebagai produk minuman untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan mengganti mineral-mineral yang keluar bersama keringat dari tubuh selama proses metabolisme atau aktivitas olahraga yang berat. Umumnya, produk-produk minuman kesehatan selain mengandung pemanis dan zat aktif, juga mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion seperti ion natrium Na+, kalium K+, magnesium Mg++, kalsium karbonat, bikarbonat, dan klorida. Selanjutnya, garam mandi. Garam mandi didefinisikan sebagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk keperluan mandi yang terdiri dari campuran garam NaCl dengan bahan kimia anorganik lain yang mudah larut. Kemudian diberi bahan pewangi, essential oil, pewarna, dan mungkin juga senyawa enzim. Garam mandi ini dirancang untuk menimbulkan keharuman, efek pewarnaan air, kebugaran, kesehatan, dan juga menurunkan kesadahan air. Kegunaan garam mandi secara umum sangatlah beraneka ragam. Di antaranya adalah untuk membersihkan tubuh saat berendam, menumbuhkan suasana rileks, dan menghilangkan rasa stres. Selanjutnya, garam konsumsi. Garam konsumsi atau yang sering disebut garam dapur merupakan media yang telah lama digunakan untuk pemberantasan gangguan akibat kekurangan iodium, yaitu dengan proses fortifikasi garam menggunakan garam iodida atau iodid seperti dan lajunya pemulihan garam. Sebagai media iodisasi didasarkan data garam merupakan sumber dapur yang pasti digunakan di rumah tangga, serta banyak digunakan untuk bahan tambahan dalam industri pangan. Selanjutnya, oralit. Oralit merupakan produk kesehatan yang dikonsumsi saat mengalami diare. Kandungan oralit yang utama adalah campuran antar NaCl dengan gula. Fungsi oralit yang utama adalah menjaga keseimbangan jumlah cairan dan mineral dalam tubuh. Oralit merupakan satu-satunya obat yang dianjurkan untuk mengatasi diare. Selanjutnya, cairan infus. Dikenal dengan jenis cairan infus, yaitu cairan infus glukosa 5%, cairan infus NaCl 0,9%, plus KCl 0,3%, atau KCl 0,6%, cairan infus natrium karbonat, dan cairan infus natrium laktat. Cairan infus NaCl adalah campuran aqua bides dan garam grade Van Hacetis yang berguna untuk memasok nutrisi dan mineral bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, sabun dan sampo. Sabun dan sampo adalah bahan kosmetik yang digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci rambut. Dan garam NaCl merupakan satu bahan kimia di antara beberapa komposisi bahan dan pembuatan sabun dan sampo. Selanjutnya, cairan dialisat. Cairan dialisat merupakan cairan yang pekat dengan bahan utama elektrolit, antara lain garam NaCl dan glukosa grade farmasi yang membantu dalam proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Seperti diketahui, pasien gagal ginjal diharuskan mengganti darah atau proses cuci darah dalam periode tertentu. Dalam proses pencucian, darah yang akan dibersihkan akan dilewatkan pada suatu alat membran dalam media antara dialisat. Dalam dialisis ini, darah dibersihkan. Sampah-sampah metabolisme secara ketentuan mendarat dan menyeberang ke kompartemen dialisat. Selanjutnya yaitu sebagai bahan pembuatan kaca, bahan pembuatan kertas, bahan pembuatan tekstil, dan bahan pembuatan sabun. Selanjutnya, senyawa natrium terpopuler. Yang pertama ada garam dapur NaCl,
Yang kedua ada soda abu atau Na2CO3. Yang ketiga ada baking soda NaHCO3. Yang keempat ada soda api NaOH. Yang kelima ada natrium nitrat NaNO3. Yang keenam ada natrium triosulfat Na2S2O3 atau 5H2O. Yang ketujuh ada boraks Na2B4O7 atau 10H2O. Selanjutnya adalah dampak dan manfaat natrium. Dampak lingkungan natrium. Natrium dalam bentuk bubuk sangat eksplosif dalam air dan membentuk racun saat bereaksi dengan berbagai unsur lainnya. Dalam berbentuk padat, natrium tidak mobile meskipun mudah menyerap kelembaban membentuk natrium hidroksida. Natrium hidroksida dikenal cepat teresap dalam tanah dan berpotensi menyebabkan pencemaran. Mengapa natrium hidroksida berbahaya bagi tanah? Natrium hidroksida sangat reaktif dan cepat dinetralisir oleh bahan kimia organik di dalam tanah. Untuk alasan ini, tidak diharapkan untuk bermigrasi ke bawah tanah, melalui tanah, untuk menuju ke air tanah. Manfaat natrium bagi tubuh. Yang pertama, untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, mengatur fungsi dan kerja otot jantung. Yang ketiga, mendukung metabolisme tubuh. Yang keempat, membantu keseimbangan aliran cairan dalam tubuh. Yang kelima, pengangkutan zat gizi lain melalui membran sel. Yang keenam, membantu sel-sel untuk metabolisme zat gizi lainnya. Yang ketujuh, merangsang kerja syaraf. Apa akibat kelebihan dan kekurangan natrium pada tubuh? A. Akibat kelebihan natrium. Pertama, tekanan darah tinggi. Kedua, serangan jantung. 3. Bengkak. 4. Sakit menstruasi. 5. Gagal diet. Yang kedua, akibat kekurangan natrium. Pertama, gangguan otot. 2. Gangguan ginjal. 3. Gangguan syaraf. Terakhir, kesimpulan. Natrium atau sodium merupakan salah satu mineral penting bagi tubuh. Natrium atau sodium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halite. Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraselular. Sumber utama natrium adalah pertama, garam dapur atau NaCl, 2. Soda kue, natrium bikarbonat, 3. monosodium glutamat atau MSG, 4. natrium nitrit, natrium benzoat, 5. kecap. Saran sebagaimana fungsinya, natrium adalah senyawa kimia yang dapat dikonsumsi manusia. Namun ada pula efek dari kelebihan maupun kekurangan dari zat natrium tersebut. Maka untuk mengatur kadar natrium yang baik untuk tubuh, kita perlu mendapat dari para ahli di bidang kesehatan agar mendapatkan manfaat dari natrium tersebut. Begitu juga dengan fungsi natrium pada lingkungan. Ada banyak jenis natrium yang perlu dipelajari, kegunaan dan pemanfaatannya. Maka itu perlu sangat diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya untuk lingkungan tersebut. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan lupa subscribe, comment, and like.